Ya, pemirsa publik dikejutkan dengan pengungkapan kasus pembobolan rekening Dorman di salah satu bank besar di Jawa Barat. Nilai yang dibobol tidak kecil, 200 miliar rupiah lebih. Bagaimana hal ini bisa terjadi, lalu bagaimana juga pengamanannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Deputi Bidang Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK Danang Trihartono, dan juga bergabung pakar hukum perbankan Yunus Hussein. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunus, Pak Danang. Waalaikumsalam. Dengan Juno di studio, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Danang terlebih dahulu. Pak, kita sempat tahu bahwa PPATK mengumumkan adanya rekening ya Pak, nganggur berisi 6 triliun rupiah. Dan ternyata sekarang ini Pak Danang ada sindikat pembobol rekening tersebut. Apakah sebelumnya terbaca oleh PPATK adanya pergerakan rekening Dorman tersebut, Pak Danang? Ya, sebenarnya yang bisa membaca pertama kali mengenai pergerakan mutasi rekening adalah pihak perbankan. Baik. Tapi dapat saya tekankan bahwa namanya pembobolan peretasan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di rekening Dorman, dapat terjadi di rekening-rekening yang aktif. Cuma kalau Dorman ini kan tidak mendapatkan perhatian dari nasabah, jadi mereka beranggapan bahwa akan lebih aman menggunakan atau membobol rekening Dorman. Lalu yang kedua, bahwa memang kejadian ini bukan hal yang pertama atau kedua, tapi dari dulu sebenarnya sudah sering terjadi, sehingga ini menjadi salah satu perhatian PPATK seperti yang kemarin telah dilaksanakan. Demikian, Mas. Oke, Pak Danang, tapi kalau bicara asal uangnya Pak, dari mana saja dan berapa lama biasanya Pak diendapkan dari yang data terbaru yang Anda lihat ini? Iya, kalau rekening Dorman ini kan tergantung nasabahnya. Baik. Berapa lama dia diendapkan, akan dipindahkan atau digunakan kapan, itu tergantung nasabahnya. Nah, dalam kasus ini penggunaan rekening Dorman itu bertujuan supaya tidak mendapatkan perhatian. Jadi mereka memutar-mutarkan dananya itu lebih bisa aman gitu ya. Namun dapat teridentifikasi oleh perbankan dan disampaikan PPATK dan pihak kepolisian sehingga dapat dilakukan pengusutan dengan lebih cepat dan tepat itu. Baik, dan ini ada keterlibatan pihak bank ya Pak ya, kepala cabang dan manajer juga. Nah, nanti sebelum saya kembali ke Pak Danang, saya ke Pak Yunus. Pak, ini tadi saya sebutkan, ini ada celah keamanan pada bank Pak. Apakah ini kelalaian institusi atau kelemahan regulasi, Pak Yunus? Jadi sebenarnya sebaik apapun sistem ataupun regulasi, kalau ada oknum orang yang bermain yang integritasnya kurang baik, ya nggak jalan sistem itu, nggak jalan regulasi itu. Ini penting sekali, karakter orang yang berintegritas, yang jadi pimpinan cabang bank itu sangat menentukan. Buat apa sistem yang hebat-hebat kalau orangnya tidak bisa dipercaya, orangnya integritas tidak ada, nggak jalan sistem dan aturan itu. Dan yang dibobol ya, saya cenderung menganggap ini bukan rekening Dorman ya. Banyak seperti yang Pak Anas sebutkan yang justru yang kalau mau dibobol ya rekening-rekening yang aktif yang besar jumlahnya ya. Memang perhatian kurang kalau pada Dorman. Tapi kalau lihat jumlahnya itu 200 lebih ya. Itu saya cenderung anggap ini yang dibobol itu Dorman memang memindahkannya biar nggak dicurigai ada tadi disebutkan ke rekening Dorman. Tapi yang dibobol itu rekening yang aktif yang jumlahnya banyak. Karena untuk cabang pembantu jumlah 204 itu cukup besar dan tanpa keterlibatan orang dalam tuh nggak mungkin dia membobol segampang itu, karena di bank tuh setiap transaksi ada layer-layernya, paling nggak ada 3 layer ya, si pelaku yang mengecek dan pimpinannya. Nah ini kalau pimpinannya sama si pelakunya sudah ikut bermain, maka terjadilah yang diinginkan tadi itu. Baik, Pak Danang, ini 200 M ini kumpulan tadi uang Dorman atau memang ada tadi seperti dugaan Pak Yunus bisa saja dari rekening aktif Pak, dari data PPATK, Pak Danang? Ya, ini kan yang dibobol sebenarnya adalah satu rekening, satu rekening dan itu satu rekening Pak ya? Ya, satu rekening. Oke. Dan dipindahkan beberapa rekening ke beberapa 5 pihak, lalu dipindahkan lagi ke perusahaan valuta asing, lalu dipindahkan ke money remittance dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk menyamarkan hasil tindak pidana supaya tidak terdeteksi dengan cepat dan itu dinikmati nanti diambil cash dan sebagainya. Itu yang kami identifikasi dan memang itu melalui beberapa transaksi yang diantaranya rekening itu Dorman. Jadi memang harus ada pihak
internal bank untuk melakukan aksi ini karena memang pihak internal bank lah yang mengetahui atau bisa memindah-mindahkan dana tanpa otorisasi dari nasabah. Oke, baik. Jadi angka 200 miliar tadi dari satu rekening dan tadi dipindah-pindahkan dulu ya Pak ya, agar samar seperti itu, kurang lebih seperti itu Pak Danang? Iya, seperti itu. Nah kalau tadi Pak, saya juga baca bahwa bagaimana sebenarnya mereka ini ya beroperasi itu di luar jam operasional bank Pak. Jadi mereka memindahkan ini di luar jam-jam yang tidak sibuk. Apa PPATK juga mencatat ini Pak? Iya, kalau peretasan rata-rata memang dilakukan di hari-hari tidak sibuk, bahkan ada di Sabtu ataupun hari libur itu dilakukan peretasan dan sebagainya. Memang mereka menghindari antisipasi dari perbankan. Oke, baik. Kembali ke Pak Yunus. Pak, kalau kita lihat modus dari sini, Anda menyebutkan tadi sebaik apapun sistem, ya kalau orangnya memang bobrok ya, susah ya Pak ya, kita bicara personal di sini. Oke, nah kalau kita lihat Pak, ada dua keterlibatan orang bank seperti itu. Ada kepala cabang dan juga manajer dan mereka pintar menyari waktu Pak, tadi di luar jam operasional. Menurut Anda, dari laporan atau data yang kita punya ini, siapa yang paling bertanggung jawab Pak secara hukum kalau kita lihat modusnya seperti ini? Jadi prinsip dalam hukum pidana, siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. Kalau pimpinan cabang berbuat, dia tanggung jawab. Tapi kalau anak buahnya tadi, ya katakanlah teller atau kasir ataupun pejabat bank lainnya, kalau dia berbuat, dia juga bisa diminta pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban pidana bisa. Jadi semua yang berbuat, semua bertanggung jawab, baik orang dalam ataupun orang luar. Bank salah nggak sih Pak? Karena kan mereka kan gini Pak, itu kan juga sistemnya bank. Berarti dalam sistem itu ada celah yang bisa diretas orang Pak. Jadi memang sebaik-baik sistem, kalau yang bermain itu orang dalam, apalagi kerjasama dengan orang luar ya susah ya. Susah untuk dilindungi nasabah-nasabah atau bank itu sendiri. Dan mereka biasa membobol tuh hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Bukan hanya menghindari pengawasan. Karena kalau Jumat kan besoknya Sabtu Minggu libur. Follow up untuk mengejar mereka tuh jauh lebih susah. Orang pada libur kan. Di mana-mana keseringan hari Jumat. Injury time kalau kita sebut. Jadi paling bahaya akhir pekan karena besoknya udah Sabtu Minggu mereka udah bisa menikmati itu tanpa ada penindakan yang segera gitu. Baik, Pak Danang, kalau waktu sendiri Pak, tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa di luar jam operasional. Kalau Pak Yunus menyebutkan ya di Jumat sore, ada data seperti ini juga Pak Danang? Iya, berdasarkan data kami memang dilakukan di jam ataupun hari yang seperti itu gitu Mas. Jadi memang kalau hari libur itu kan pengawasnya ataupun pihak-pihak yang harusnya menelusuri aliran dana juga berlibur gitu. Jadi mereka lebih cepat dan tidak teridentifikasi gitu. Baik. Dan gini Pak Danang dan juga Pak Yunus, kita kan tadi bicara dorman, tapi ternyata ini tidak semata-mata dorman, ada juga rekening aktif seperti itu ya Pak. Dengan kata lain bahwa sebenarnya juga kita bicara sistem, bagaimana kita membangun trust ini Pak? Karena kita yang aktif, yang dorman aja dibobol, apalagi yang aktif seperti itu ya Pak. Nah sebelum saya tanya ya, Pak Yunus sudah senyum dulu, nanti mungkin Pak Yunus, kita tahan dulu Pak Yunus dan Pak Danang.